Want me, I'll kill him. Straight to... We're in this hellhole. I was gonna have to treat this like I had to change my... Bang, 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 bang. Halo kaum omnivora, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan alur film, di mana seorang adik balas dendam kepada kakaknya, karena dia sudah disakiti. Dan gak usah lama-lama langsung saja menuju alurnya. Cerita diperlihatkan di mana seorang pria bernama Kane mendatangi base camp para rentenir. Di sini dia ingin menemui kakaknya yang bernama Lincoln. Diketahui kalau Lincoln ini merupakan bos rentenir, sedangkan yang lainnya merupakan anak buah dari Lincoln. Saat ini Kane mendatangi Lincoln karena dirinya sedang ada masalah dalam bisnisnya, maka dari itu Kane meminta tolong kepada kakaknya untuk memberikan pinjaman uang. Namun Lincoln tidak mau meminjamkannya, karena jika dia tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka anak buahnya akan memukuli Kane. Kemudian Kane bicara pada Lincoln, kalau dia akan melakukan apapun supaya mendapatkan pinjaman uang. Kemudian Lincoln menyuruh Kane untuk menemui Hades. Di sana Kane diberikan tugas untuk mencuri paket yang dibawa seorang wanita, padahal paket itu adalah pinjaman uang dari Lincoln yang baru saja diberikan kepada wanita tersebut. Karena Kane yang tak tahu menahu tentang paket itu, maka dia langsung bergegas menjalankan tugasnya. Ketika si wanita terus mengejar Kane, tiba-tiba ada sebuah mobil datang dan menabrak wanita itu hingga tewas. Karena di tempat kejadian itu ada seorang polisi, maka Kane langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setibanya di sana, Kane bertemu dengan agen O'Hara. Di sini Kane terkena pidana kasus pembunuhan, karena sudah mencuri hingga menyebabkan seorang wanita tewas. Di sini agen O'Hara juga memberitahukan, kalau banyak kasus kejahatan yang terjadi di kota ini ada hubungannya dengan Lincoln, karena Lincoln seorang rentenir dengan iming-iming meminjamkan uang, yang padahal setelah nasabahnya mendapatkan uang pinjamannya, maka Lincoln menyuruh anak buahnya untuk mencuri uang yang baru saja dipinjamkannya. Kemudian agen O'Hara mengajak kerjasama, dengan memberitahukan di mana Lincoln bersembunyi saat ini, karena supaya tidak ada korban yang berjatuhan lagi. Namun Kane enggan memberitahukan keberadaan kakaknya, karena dia sangat menyayangi keluarganya. Kemudian Kane dibawa agen Evan ke ruangan interogasi, untuk menggali informasi lebih lanjut. Kemudian agen Evan menghajar Kane habis-habisan, karena Kane tidak mau memberitahukan keberadaan Lincoln saat ini. Pada akhirnya Kane dimasukkan ke dalam penjara Belmarsh yang ada di Inggris. Diketahui kalau penjara ini merupakan penjara paling kejam dan juga banyak menyimpan para napi yang sangat brutal. Suatu hari ketika Kane ingin mandi, dia dihadang seorang tahanan dan tiba-tiba pria itu langsung menghajar Kane tanpa sebab yang jelas, bahkan para tahanan lainnya bukannya memisah, namun justru malah ikut memukuli Kane.
Selepas kejadian itu, Kane dibawa ke rumah sakit, karena akibat dari perkelahian itu membuat giginya rontok. Kemudian pihak rumah sakit menggantinya dengan gigi besi, sehingga membuat tampilannya menjadi sangat menyeramkan. They were scary as fuck. I don't mind them. Hingga suatu hari, ibunya datang menjenguk dirinya. Ibunya sangat merasa sedih melihat kondisi Kane yang sekarang. Ibunya menyampaikan bahwa saat ini dia sedang mencari seorang pengacara namun tak kunjung juga didapatkan. I hope to learn something in here. Another lawyer. I don't know what to say. What's Lincoln said about it? Lincoln. Kemudian Kane menanyakan, apakah kakaknya mau membantunya. Sang ibu memberitahukan kalau kakaknya sedang sibuk dalam urusannya sendiri. Kane kesal mendengar itu, karena dirinya bisa masuk penjara akibat tugas dari kakaknya. Lincoln does his own thing. Come down here and talk to me, alright? You gotta tell him to come here. Sorry, man. Pada malam harinya, Kane melatih dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat, karena supaya bisa membela dirinya sendiri ketika berhadapan dengan para tahanan di sana. To go through in this hellhole. Nothing could have prepared me choice. If I was going to get through this, then I was going to have to treat this like one piece. Talking to me, mate, yeah? That's what I'm talking about, mate, yeah? Come fucking take your fun, yeah? Bang, 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 I had to change myself into something. bang, bang. Whoa, fucking come on! Hingga suatu hari, ketika Kane berjalan sendirian, tiba-tiba ada dua orang tahanan yang datang dan langsung menghajar Kane. Untungnya dia bisa melumpuhkan mereka, karena dia sudah melatih fisiknya selama di dalam penjara. Setelah kejadian itu, Kane dibawa menuju ke hadapan kepala penjara. Ternyata hukuman Kane justru malah ditambah, karena dianggap sudah melukai para tahanan yang berada di sana. Hereby finds you I guilty. need a transfer. I need it today. I'm telling you, right, there's people... Your sentence is hereby extended by 1 Kane tak terima atas tuntutan tersebut, padahal dia hanya membela dirinya ketika dia dikeroyok para tahanan yang berada di sana. Buddy, you're a fucking punk, fucking Steve Tyler. You got Setelah sekian lama di penjara, Kane mulai menjadi tidak terkendali. Dia mulai menantang dan menghajar semua tahanan secara brutal yang berada di sana. Setelah salah seorang pria tumbang, Kane bertanya, apakah engkau ada masalah denganku? Kemudian pria itu menjelaskan, kalau semua tahanan yang berada di sana menghajar Kane, karena sudah dibayar oleh Lincoln dan sudah dipekerjakan untuk menghabisi Kane. nothing personal, Kane, you know. I think your brother's bankrolling it. 20 grand. What the fuck are you talking about? My brother? This? My own brother? My own... Selepas mengetahui fakta yang sebenarnya, Kane menjadi semakin brutal kepada para tahanan, dan dia mulai menghajar seluruh tahanan di dalam penjara tersebut. Setelah sekian lama, ibunya kembali menjenguk Kane. Di sini Kane ingin memberitahukan kepada ibunya tentang sifat asli kakaknya yang licik. Namun sebelum menyampaikan, ibunya memberitahukan kalau dirinya menderita penyakit kanker bahkan usianya pun sudah tidak lama lagi. Something you need to know about Lincoln, Mum. Say it. I've got the cancer. They say it might be quite... Mendengar dari itu, Kane tak jadi memberitahukan fakta tentang kakaknya, karena Kane takut jika ibunya mengetahuinya, itu hanya akan menambah pikiran dan juga menambah beban pada ibunya. After me. Every day. What was it you... Worry about that, Mum's not. Hari demi hari di dalam penjara, Kane menjadi semakin brutal dan tak terkendali. Dia menghajar semua tahanan yang sudah disuruh Lincoln, hingga akhirnya Kane dilarikan ke rumah sakit, karena mendapat luka serius akibat dari perkelahian.
Suatu hari, pihak rumah sakit memberikan kabar kepada Kane, bahwasanya ibunya sudah meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya semakin parah. Mendengar dari itu, Kane segera menuju ke rumah sakit untuk melihat jasad ibunya, untuk yang terakhir kali. Akibat dari kematian ibunya, Kane berubah menjadi brutal, bahkan para penjaga di sana langsung dilumpuhkannya, karena dia ingin segera membalas kelakuan kakaknya, yang sudah membuat dirinya masuk penjara dan menderita selama bertahun-tahun. Setelah berhasil melarikan diri, dia mulai menjalankan aksinya untuk balas dendam kepada sang kakak. Tempat pertama yang dia tuju ialah salah satu anak buah Lincoln yang bertanggung jawab sebagai pemegang uang dalam dunia bisnis kakaknya. Sesampainya di sana, Kane menyuruh pria itu untuk menguras semua uang tabungan milik Lincoln, untuk dibagikan kepada semua nasabah yang sudah menjadi korban kelicikan kakaknya. Awalnya pria itu enggan melakukannya, namun dengan sedikit ancaman dari Kane, akhirnya pria itu mau melakukan perintah darinya. Selepas menguras seluruh uang Lincoln, kemudian Kane menuju ke rumah agen Evan yang dulu pernah menghajarnya, ketika diinterogasi di dalam kantor polisi. Setibanya di sana, dia langsung menghajar agen Evan, karena agen Evan ini juga merupakan anak buah dari Lincoln, dan ternyata dia juga sudah disuruh Lincoln untuk memasukkan dirinya ke dalam penjara yang penuh dengan tahanan kejam. Singkat cerita, ketika malam harinya tiba, Kane mendatangi anak buah Lincoln yaitu Tun dan Rook, kemudian dia memenggal tangan Rook dengan sebuah golok hingga putus dan tewas, sedangkan Tun sendiri pergi dari tempat kejadian karena ketakutan. Saat esok hari tiba, Kane menuju ke markas Lincoln yang berada di sebuah bar, kemudian dia memesan segelas bir kepada si pelayan yang berada di sana. You say? I'll have anything with an FD at them, please. Everyone spoke to everyone. Ketika sedang menikmati segelas bir, Kane tak sengaja mendengar obrolan anak buah Lincoln. Di sini Tun menceritakan kejadian tadi malam, ketika Rook dibunuh oleh seorang penjahat. Kemudian dia memberitahukan kalau tadi malam dia sempat melawan penjahat itu, namun penjahat itu kabur, karena ketakutan melihat Tun. There's blood everywhere. Crackhead fast. Mendengar cerita dari Tun, Kane pun tertawa keras, karena yang sebenarnya membunuh Rook adalah dirinya sendiri. You must be a tough guy then, yeah? Your dildo, was it? Yeah, borrowed it off your dad, mate. Kemudian Kane menceritakan hal yang sebenarnya terjadi, namun mereka semua tidak percaya apa yang dikatakannya, karena Tun terus disindir dan direndahkan Kane. Dia pun mengajak Kane untuk berkelahi. Oh, here we go. Finally found your bottle, did you? Not really, chap. Well, fucking you and me. Where is he? Akibat terjadi kegaduhan di tempat itu, tiba-tiba muncul Hades di sana. Ternyata Hades mengenali kalau dia adalah Kane. Di sana Hades masih tidak percaya kalau yang membunuh Rook adalah Kane. Kemudian Kane melemparkan sebuah bingkisan, yang ternyata di dalamnya terdapat potongan tangan Rook. You fucking mad, mate! Sit down! Setelah mereka semua percaya kalau Kane lah yang telah membunuh Rook, Kane pun menyuruh Hades menelpon Lincoln untuk datang ke bar itu, dengan alasan membicarakan kematian Rook tadi malam. Sesaat kemudian, Lincoln pun datang bersama anak buahnya. Lincoln sangat terkejut saat melihat adiknya berada di sana. Kane pun menceritakan bagaimana masa lalunya hingga sampai saat ini, dari ditangkap polisi, hingga dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa oleh para tahanan yang sudah dibayar oleh kakaknya. You are not fucking thinking straight. I've killed people, Lincoln. Lincoln membantah semua tuduhan Kane, padahal sebenarnya dia ini sangat menyayangi adiknya, namun Lincoln terus mengatakan kebohongan, hingga membuat amarah Kane memuncak. Akhirnya Kane menembak Hades untuk meluapkan amarahnya.
To believe that Evans made all this up. Yes, he made it all up. Have it up your fucking ass! But what you just done, you cunt? Lincoln pun merasa kesal karena anak buahnya sudah dihabisi, hingga pada akhirnya pertarungan antara Kane melawan Lincoln dan para anak buahnya pun terjadi. Setelah mereka semua dihabisi, kini hanya tertinggal Lincoln seorang, kemudian dia menodongkan shotgun ke arah Kane. Ternyata shotgun itu kehabisan peluru, kemudian dia mengambil pisau sebilah pisau untuk melawan Kane. Di akhir film diperlihatkan korban-korban penipuan dari kakaknya. Ketika hendak mengecek saldo, ternyata tabungan mereka bertambah banyak, kemudian agen O'Hara mendapatkan kabar kalau Lincoln sudah tewas. Cerita pun tamat. Pesan yang dapat saya sampaikan kali ini ialah, jangan pernah berhutang ke rentenir dan pinjol, karena berhutang ke tempat itu merupakan awal dari kehancuran dan kemiskinan dirimu di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.